ketika ini. Bapa, kami bersyukur kembali kami datang ke hadirat-Mu dan mohon pertolongan dan pimpinan supaya apa yang menjadi satu karunia dan keindahan di dalam mengerti akan firman Tuhan sungguh-sungguh menjadikan kami orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang siap dalam segala hal, kondisi, keadaan, dan segala waktu, walaupun dalam kondisi kami lemah, penuh dengan hati yang sungguh-sungguh kami harus bersandar pada Tuhan, karena tanpa kami bergantung pada Tuhan, kami akan semakin terseret dengan pola pikir kami, dan biarlah firman dan Roh-Mu yang kudus akan terus membawa kami dalam jalur dan jalan Tuhan, kebenaran yang sungguh-sungguh memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami untuk kelas hari ini, dan khususnya untuk pengertian, pengetahuan tentang kemuliaan-Mu dalam setiap argumentasi, perdebatan, dan pembelaan iman yang berasal dari firman Tuhan yang kekal ini. Dan tidak ada kuasa yang bisa menghalangi kami, kebenaran-Mu adalah kebenaran yang seperti terang, dan tidak ada kegelapan bisa menguasainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita akan membahas satu argumen penting ya. Kita akan bersama-sama, yaitu pembuktian dari setiap argumen. Jadi ada dua hal besar ya, atau nanti kita bagi menjadi tiga. Dua hal besar itu adalah argumen berdasarkan bukti yang di dalam, bukti Alkitab, dan kita harus menguasainya, dan kita belajar untuk terus menggalinya, dan tidak pernah kita berhenti untuk terus membaca Alkitab ya. Karena semakin membaca, semakin banyak pengetahuan Alkitab, dan Roh Tuhan itu akan bekerja dalam pengertian kita yang sangat terbatas, dan kita dimampukan untuk mengerti itu dengan sedalam-dalamnya, dengan sangat takjub ya, kagum atas kesempurnaan firman Tuhan, khususnya yang mewujud dan yang nyata dalam diri Kristus. Dan kita akan pelajari ini nih. Jadi setiap argumen itu kita harus memiliki satu adalah dasar firman Tuhan argumen kita. Dan kalau tidak ada, ya kita harus beritahukan bahwa ini adalah pendapat saya gitu ya, pendapat pengertian yang kita dapatkan dari Alkitab. Tapi kalau itu kebenaran Alkitab, Yesus juru selamat, satu-satunya juru selamat, tidak ada nama lain, kita nggak boleh membuka peluang. Oh ya, di tempat lain mungkin bisa selamat. Nah, kita nggak bisa, karena iman kita dengan tempat lain beda. Boleh orang lain bisa percaya, silakan, itu hak mereka. Tapi iman saya itu harus wajib, dan kita harus tegas, berotoritas melalui wewenang firman Tuhan, dan dengan satu, kayak orang katakan itu, satu keyakinan ya, bahwa ini adalah benar menurut bukan saya, tapi kebenaran itu sendiri. Dan ini penting sekali. Bukti dasar Alkitab sebagai kebenaran di atas segala kebenaran, dan bukti juga dari seluruh apa yang kita pikirkan, kita yakini karena itu kebenaran, dan membawa kita seluruh pola pikir kita itu takluk kepada firman Tuhan. Dan yang kedua adalah di luar itu. Di luar itu, contohnya bukti-bukti yang ada, baik itu bukti secara langsung dan tidak langsung, bukti yang dilihat atau tidak dilihat, ataupun yang berkaitan dengan tulisan-tulisan sejarah, penemuan-penemuan arkeologis, dan tempat-tempat geografis yang ada di dalam Alkitab. Dan apakah itu salah atau tidak? Nah, itu akan terbukti dengan apa? Dengan tulisan-tulisan yang tersebar di seluruh muka dunia ini, dan sepanjang sejarah manusia. Jadi ini akan kita buktikan ya, tentang siapakah Kristus, siapakah Allah itu, dan apakah dia manusia, apakah dia Allah, apakah dia benar-benar manusia dan Allah, atau dia cuma manusia, atau dia cuma Allah, atau hubungan dengan Bapa bagaimana. Dia di bawah Bapa, di bawah kuasa Bapa, di Bapa itu adalah Allah sejati. Yesus itu bukan Allah sejati, dia itu Allah di bawah Bapa gitu. Memang ada kuasa, tetapi tetap aja di bawah, karena Yesus mengakui Bapa lebih besar dari dia. Nah, kalimat-kalimat seperti ini itu membuat pikiran kita itu akhirnya berpola hierarki seperti sains, seperti pengertian kita gitu. Pengertian kita terbatas, jadi ada hierarkinya. Oh, Bapa atas, Anak, Roh Kudus, terus turun gitu kan. Padahal Bapa, Anak, Roh Kudus itu di atas segala-galanya. Dia adalah Allah dan ilah yang seperti orang-orang ngomong itu bahwa orang Kristen itu menyembah ilah gitu ya. Nah, menurut mereka ilah, tapi kita enggak. Kita adalah Allah. Mereka yang ilah. Dan kita yang bukan Allah lain, penyembah berhala. Bukan. Kita menyembah Allah sesungguhnya. Nah, ini
Kok tahu, Pak? Nah, kita harus membuktikan kebenaran dari kebenaran. Jadi segala kebenaran itu harus menyatakan dia benar. Jadi bukan saya yang menyatakan dia benar atau menyatakan Yesus benar, bukan. Saya menyatakan bahwa apa yang dinyatakan Yesus adalah benar. Jadi bukan saya membenarkan pernyataan Yesus, tapi pernyataan-pernyataan Yesus itu sudah benar dan kita yang ikut kebenaran itu. Jadi kebenaran bukan berasal dari ungkapan saya atau penyingkapan saya atau ucapan saya atau pengungkapan saya. Bukan. Kebenaran ini sudah ada dan dia tidak perlu untuk tanda petik ya dibantu oleh kita supaya dia jadi benar. Nggak bisa. Kebenaran itu benar. Kamu mau bicara atau tidak bicara, dia tetap bicara kebenaran. Karena kebenaran itu tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Nah, ini terbukti dengan apa? Dengan bukti-bukti yang ada, ya, bukti secara tadi dasar Alkitab dan kemudian di luar Alkitab. Apa itu di luar Alkitab? Itu non-biblical itu ya. Jadi itu bisa bukti-bukti secara historis, bukti-bukti sejarah yang terjadi, dan bahkan arkeologis, penemuan-penemuan yang ada, dan itu banyak sekali. Nah, nanti saya akan ceritakan dan ungkapkan di dalam buku yang saya kirim di WA itu ya, lembaran-lembaran saya foto, dan puji Tuhan sekarang ini kita bisa langsung dapatkan langsung ya, karena di foto langsung dikirim, dulu nggak bisa. Waktu saya kuliah tuh saya harus ke perpustakaan cariin perkamennya gimana, Dead Sea Scroll, Septuaginta, buku-buku tebal itu yang ada berwarna fotonya, dan itu mahal jutaan semua itu buku-bukunya itu ya, karena berwarna kan. Jadi Dead Sea Scroll gimana, terus kitab-kitab itu apa saja, dan itu memakan waktu yang sangat lama. Nah, sekarang dengan teknologi yang baru, saya tinggal kirim aja ke kalian WA, udah langsung tahu. Ya, kalau mau tahu, lihat aja di Google, arkeologi, Bible arkeologi. Nah, itu keluar semua dia. Dan itu indah semua, difoto dengan secara apa ya, lumennya dan pikselnya itu sangat tinggi sekali dan sangat berkualitas. Jadi bukti-bukti kitab-kitab suci, perkamen-perkamen itu ada semua, bisa dilihat semua di Google. Jadi sekolah teologi sekarang nggak usah nggak usah ribet dengan mencari, itu nggak usah. Anak-anak langsung suruh ke Google dan di Google ada Bible arkeologi. Kalau mau yang lebih banyak, kita mesti bayar. Kayak saya kan bayar. Ya bayar. Kalau mau ngambil itu juga harus izin gambar-gambar itu ya. Tapi kalau nggak, cuman kita disuruh lihat secara umum saja. Jadi kalau mengenai artinya apa, itu biasanya harus bayar. Karena itu butuh ahlinya. Dan mereka butuh dana juga kan, untuk membongkar, mencari arkeologi, terus bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun itu arkeologi itu ya. Sampai sekarang mereka masih mencari terus bukti-bukti yang autentik dari seluruh tulisan firman Tuhan itu. Ya. Dan kita bersyukur karena itu semua membuktikan Alkitab kita sama sekali tidak pernah terbukti ada salahnya. Sama sekali. Satu pun kata nggak ada. Baik itu penempatan kota-kota, sungai, dan kemudian tentang waktu, hari, perayaan, semua itu tepat dan sempurna dituliskan. Dan tidak pernah salah. Tidak pernah keliru. Ya, tanggalnya, apa-apanya itu nggak pernah keliru. Dan tidak pernah bertentangan dengan yang aslinya, yang realitanya. Ya. Jadi ini berkaitan dengan bukti-bukti yang ada. Yang kedua, bukti itu apa? Bukti secara tradisi lisan. Tradisi lisan itu artinya bukan yang seperti sejarah gitu ya, tapi itu terungkapkan dengan pengajaran-pengajaran turun-temurun yang ada sejak Adam sampai kepada Abram, Abram sampai kepada Nuh, Abram ya, Abram sampai kepada Israel, dan suku Israel sampai kepada suku-suku Israel dibentuk, dan kemudian turunlah keturunan-keturunan yang baru, raja-raja yang baru dari 12 raja Israel. Dan itu menguasai seluruh dunia gitu. Sampai hari ini yang menguasai dunia ini adalah suku Israel, itu berasal dari Ishak, dan suku-suku Arab berasal dari Ismail. Dan dunia itu berasal dari dua kekuatan ini. Ya, yang satu kekuatan tambang, hasil bumi, minyak dan semuanya yang mempengaruhi dunia semuanya, dan yang satu kekuatan otaknya, yang mengolah minyaknya, yang mengolah dengan teknologinya, itu orang Israel. Dan orang yang punya tanah dengan yang punya otak, itu lebih kaya mana? Yang punya otak. Yang punya teknologi itu menguasai semuanya, sampai hari ini. Jadi negara-negara yang di daerah pesisir, jazirah semua itu yang ada, itu banyak negara miskin. Ya. Turki yang dulunya kaya luar biasa, termasuk Kuwait, ini lagi dapat ancaman, itu kalau sampai dikuasai dengan yang radikal, itu hancur semuanya.
Padahal Kuwait itu negara yang paling kaya di dunia. Maka Arab Kuwait itu kerjasama dan minta Amerika atau tanda petik di belakang Yahudi untuk melindungi mereka dan kerjasama, dan mereka terbuka sekali. Yang membangun kota Dubai yang paling megah di dunia itu orang-orang Israel semua yang ada di sana. Dan itu biayanya itu ribuan triliun sampai puluhan ribu triliun itu. Sampai sekarang masih bangun. Yang sangat terkenal kota Dubai itu ya, kalau kita lihat. Nah, orang Arab itu sudah tidak anti dengan Israel, bahkan mereka kerjasama sekarang. Ya, Saudi Arabia itu sangat kerjasama dengan Israel, sampai kepada vaksin mereka kerjasama. Nah, ini merupakan apa? Satu tradisi lisan yang terus-menerus. Dan kita tahu bahwa Isa itu yang akan menguasai Ismail, Yakub yang menguasai Esau, dan ditulis Alkitab seperti itu. Israel itu akan menguasai dunia Arab, dan itu secara Alkitabiah. Sampai kapan? Ya saya nggak tahu. Dan kalau mereka otaknya terus yang cemerlang dan pinter, ya pasti menguasai sampai kapanpun, ya seperti itu. Nah, kita akan melihat beberapa bukti yang sangat indah ya tentang Kristus adalah manusia seutuhnya, tetapi jangan sampai waktu kita mengerti Kristus manusia, kita kemudian menghina manusia itu atau menolak ketuhanannya. Karena loh kok gini, Tuhan kok seperti ini. Waduh, bagaimana ini? Nah, saya beritahukan ini ya, satu artinya tuh satu kemanusiawian. Ya, satu kepribadian Kristus yang sangat manusiawi. Itu jangan sampai membuat kita tidak menghormati Dia adalah Tuhan. Karena banyak teolog-teolog yang salah, ya, termasuk juga pendeta-pendeta yang ada di Indonesia itu banyak sekali yang mengatakan tentang Bapa dengan Yesus itu, Bapa itu lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri ngomong, Bapa lebih besar dari aku. Padahal itu tidak mengatakan lebih tinggi, lebih kuasa. Enggak loh ya. Dikatakan dia lebih besar dari aku. Nah, istilah lebih besar itu disalah mengerti tentang hierarki. Nah, tidak seperti itu. Hubungan anak dan Bapa bukan hierarki. Adalah hubungan kebersamaan dan saling kebergantungan semuanya. Allah itu bergantung pada Allah sendiri dan bukan pada yang lain. Jadi tidak pernah bahwa anak itu bergantung seperti manusia bergantung pada Tuhan. Enggak. Anak itu bergantung pada Bapa, artinya bukan bergantung dalam arti bahwa dia tuh lebih rendah. Bukan, karena dia taat. Apa yang diminta Bapak, anak jalankan. Apa yang diminta anak, Bapak jalankan. Dan itu sama, dan saling, bukan satu arah gini ya. Kalau hierarki kan satu arah. Ini enggak, anak juga akan meminta Bapak memuliakan dia, Bapak memuliakan anak, anak memuliakan Bapak. Dan sama dua-dua. Nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi. Nah, dalam pekerjaan ketaatan, Yesus mengatakan bahwa Bapak lebih besar karena dia mengutus. Artinya dia yang sumbernya, dia yang memberikan perintahnya, saya taat. Nah, itu artinya seperti itu. Jadi bukan di luar daripada penafsiran kita tentang kekuasaan, kehebatan, bukan sama sekali. Ya. Nah, di sini, nah kita akan belajar ini ya. Minggu kemarin kita belajar tentang keberadaan Allah dalam pikiran kita yang sangat terbatas dengan waktu ruang yang begitu terbatas. Nah, hari ini kita juga mempraktekkan itu, pemikiran ilahi itu, pemikiran yang di luar daripada kemampuan kita yang terbatas itu. Nah, kita harus bisa memikirkan Kristus seperti itu. Kristus adalah Allah dan pikirkan dia adalah seperti Allah memikirkan Allah dirinya sendiri. Dari sudut pandang Allah sendiri. Jadi bukan dari sudut pandang kita. Kalau dari sudut pandang kita, waduh, kita bisa kecewa luar biasa dengan Tuhan Yesus. Karena banyak hal yang kita nggak bisa terima sebenarnya dengan pemikiran kita. Ya, sangat sulit sekali dan bahkan tidak mungkin dimengerti. Bagaimana Yesus lahir tanpa laki-laki, itu nggak bisa. Maka iman apapun menjelaskan sampai bibir kita ndower gitu kan. Sampai berbusa-busa kita ngomong, ini memang itu rahasia Allah. Sudah jangan terangkan itu, karena itu adalah rahasia Roh Kudus. Roh Kudus mendiami dan menaungi kandungan daripada Maria, dan bagaimana dia melahirkan yang tidak ada spermanya, tidak ada benih laki-lakinya. Kok bisa jadi manusia yang betul-betul manusia? Kan cuman perempuan saja. Nah, kita berpikir secara biologi semuanya, gagal semuanya. Dan kita akan menyangkali dia sebagai manusia dan juga Tuhan. Kenapa? Karena keterbatasan kita. Tetapi bukan berarti logika kita tidak bisa dituntun pada logika yang lebih tinggi lagi, atau supra logika, atau ekstra logika, atau beyond logika, di atas logika kita. Ada iman kita, ada pengertian yang jauh lebih tinggi, yaitu pengertian tentang Allah itu sendiri.
Nah, contohnya yang pernah saya beritahukan, contohnya adalah Adam dan Hawa tidak punya orang tua, kita bisa percaya. Nggak ada bapak ibunya, dia langsung dari debu tanah kok percaya. Sedangkan Yesus ada mamanya, nggak ada papanya, kamu kok nggak bisa percaya. Nah, kita memakai apa? Common sense, kewajaran, logika kita. Kalau kamu percaya ini, ya kamu bisa terima ini. Nah, itu artinya perdebatan logika dalam apologetika itu penting sekali. Kenapa? Karena untuk membawa orang itu bisa melihat kebenaran-kebenaran lain yang sejajar dengan apa yang kita beritahukan kebenarannya. Yesus adalah manusia, nggak bisa manusia. Dia nggak punya bapak, bukan manusia. Nah, kalau kamu mengatakan tidak punya bapak, lah Adam punya bapak nggak? Nggak punya bapak, malah dia berasal bukan dari manusia. Dia berasal dari debu tanah lagi. Kok bisa percaya ada manusia dari debu tanah? Kan hina sekali debu tanah. Yesus kan dari wanita masih ada, masih mending. Nah, di sini kita lihat, kita angkat hal-hal yang mereka tidak bisa terima secara akal, kita bawa apa yang mereka bisa terima. Oh, mereka percaya Adam. Oke, bawa Adam. Dan jelaskan Adam dari mana asalnya, bagaimana dia berasal. Akhirnya dia menjawab semua argumen yang keberatannya dia kepada kita, akhirnya terjawab dengan apa? Dia menjelaskan Adam sendiri. Coba jelaskan Adam, dari mana Adam? Dia jelaskan, oh Adam itu dari debu dan tanah. Dari debu dan tanah jadi manusia. Bisa nggak? Bisa. Kan Adam diciptakan Tuhan. Kan Adam dengan kuasa Tuhan dan diberikan itu dan dia menjadi manusia. Kenapa hal seperti ini sangat mudah? Kenapa Allah nggak bisa kerjakan di sini? Nah, baru dia membandingkan itu. Baru dia mulai berpikir, oh iya ya, bener ya. Gimana ini saya mikirnya gitu kan? Nah, di situ kita membukakan apa? Satu kewajaran, satu perbandingan, dan satu yang kamu terima kebenaran, dan kamu harus terima ini. Kalau kamu tolak ini, kamu harus tolak ini. Jadi kalau kamu terima Yesus adalah manusia sejati, maka kamu terima Adam juga sama. Tapi kalau kamu tolak Yesus bukan manusia, Adam juga bukan manusia. Dan ini sejajar. Artinya sejajar apa? Karena Yesus, kalau dia betul-betul manusia, kan berasal dari ibu dan bapak. Nah, baru sebut manusia, ada kelahiran. Nah, kalau ini Adam, tidak ada ibu bapaknya. Nah, kemudian Adam itu ada dan melahirkan semua dengan Adam dan Hawa itu melahirkan anak-anaknya. Saya tanya sekarang, ini wajar nggak? Ini wajar nggak? Oh, ini nggak wajar. Ya, ini nggak wajar. Kenapa kamu terima nggak wajar? Nah, jadi di sini terjadi apa? Terjadi satu peperangan di dalam argumentasi dalam otak kita, dalam otak orang itu sendiri, dalam perdebatan logika dia. Nah, dia pilih mana? Dia nggak pilih, nggak bisa. Pilih A, pilih B, dan kedua pilihan mau menyangkali atau tidak menyangkali, semua menyatakan kebenaran itu. Dan dia nggak bisa berdalih. Kita akan pelajari itu dalam kitab Roma nanti ya. Kalau sampai hari ini bisa sampai ke sana, kita bersyukur. Kita akan masuk dalam kitab Roma. Nah, dari pola berpikir inilah kita baru berpikir tentang siapakah Kristus setelah kita mengerti siapakah Allah. Bisa ngerti nih ya? Jadi tidak terbatas kepada ruang waktu dan kondisi karena keturunan, karena apa? Karena banyak orang berpikir tentang Yesus, wah karena kamu keturunan Yusuf, kamu kerjanya tukang kayu. Lah kami tahu, kamu dari kecil mainan dengan anak saya, kamu di kampung saya. Wah nggak mungkin kamu melakukan hal seperti ini. Kenapa? Karena berpikir dengan kewajaran yang ada. Kebiasaan yang ada. Oh kalau tukang kayu nggak bisa dia punya kuasa gini. Oh, kalau nabi mungkin. Nah, ini yang menjadi problem dalam kewajaran kita berpikir. Dan kita harus membawa itu, hal-hal yang biasa itu menjadi hal yang luar biasa. Yang di luar daripada kebiasaan yang masuk dalam logika karena iman kita itu bisa menerima. Ya. Oke, kita masuk ini ya. Kita masuk dalam kesaksian-kesaksian yang kita sudah bahas. Ya. Kita sudah bahas, kita masuk di dalam historisitas. Nah, perhatikan baik-baik ya. Mana ini tadi tulisan-tulisan? Sebentar. Nah, kita lihat ini. Argumentasi ini ya. Ini. Nah, perhatikan. Keadaan manusiawi Tuhan Yesus Kristus. Nah, coba kita pikirkan ini ya. Secara wajar. Secara manusiawi. Dan sangat-sangat fisik gitu. Nah, perhatikan. Allah adalah Allah yang tidak pernah membutuhkan yang lain. Allah adalah Allah yang tidak
pernah dibantu oleh siapapun. Dan Allah itu membantu dan menopang segala sesuatu. Bahkan Alkitab mengatakan, kalau kamu jatuh dalam dosa, sampai kamu tergeletak, aku akan mengangkat kamu. Kalau kamu lemas, aku akan bopong kamu. Aku akan topang kamu. Betul kan? Nah, sekarang kita lihat, Allah yang demikian luar biasa itu kemudian waktu menjadi manusia, kita langsung terbalik semua pikiran kita. Apa yang terbalik? Kita melihat kok berlawanan semua. Allah yang terbatas sekarang kok terbatas. Loh, Allah yang menjadi manusia ini sekarang harus ditopang oleh manusia. Yang menopang ditopang. Bisa ngerti nih ya? Jadi yang menopang Maria itu sekarang yang ditopang oleh Maria. Yesus yang kecil itu harus dijaga oleh Maria. Mulai dari geraknya, mulai daripada nangisnya, mulai daripada kelaparannya, hausnya, dan dia disusui oleh Maria. Dan bukan hanya disusui, dia ditopang, dia diangkat. Ini coba kita angkat bayi gitu ya, terus kita lihat, ini alamu loh. Bayi ini alamu. Jadi kalau kita punya anak, kita anggap bahwa kalau kita punya anak bayi kan angkat bayi. Terus kamu lihat, bayi ini alamu. Terus kamu mau apa? Kamu bangga gitu. Oh, Allah sekarang bergantung pada saya ya. Yesus gitu kan. Nah, Maria waktu menggendong anaknya, dan waktu dia memelihara dan menyediakan segala-galanya, dan waktu Allah itu, tanda petik ya, yang menjadi manusia itu kita lihat, ngengek dia. Bau lagi. Aduh. Allah ngengek. Apa Allah bisa ngengek nggak? Allah pipis lagi. Pipis cur gitu kan. Yesus laki-laki pipis kan pasti mancur gitu kan. Kalau perempuan kan nggak semancur yang laki-laki gitu kan. Karena nggak ada pistolnya kan. Nah, Tuhan Yesus waktu ngengek, pipis, dan dia betul-betul manusia. Dan apa yang terjadi waktu mamanya memelihara, terus kemudian mengganti popoknya, terus kemudian membersihkan ngengeknya, baunya, terus kemudian pipisnya, terus dia mandiin Tuhan. Nah, mandiin Tuhan yang jadi manusia sekali lagi, bukan Tuhan saja ya. Dan membuat dia berdiri, terus dia kemudian diajari semua dari kecil sampai besar, sampai nulis pun diajari. Jadi Tuhan Yesus waktu kecil belajar nulis bukan langsung ambil pensil dan nulis langsung bagus. Enggak seperti itu. Dan yang anehnya, tidak ada satu tulisan Tuhan Yesus yang ditinggal di dunia ini. Sehebat apa tulisan Tuhan Yesus? Saya percaya, kalau Tuhan Yesus nulis, itu sempurna sekali. Hurufnya sempurna sekali. Dan dia tidak mungkin nulis acak-acakan gitu. Kenapa? Karena harus sempurna semua dia hidupnya. Nah, ada satu kebenaran. Ini coba kita pikirkan gitu. Kita kan sering bolos ke gereja. Atau malas ke gereja. Ya kan? Sering apa? Malas ke gereja. Coba perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus saya tanya, pernah nggak dia bolos ke bait Allah? Pernah nggak dia bolos hari Sabat? Pernah nggak dia tidak ke sinagog hari Sabat? Saya tanya ini kenapa? Karena seluruh tuntutan Taurat, seluruh hukum Taurat dituntutkan pada dia. Dia setiap minggu, dari sejak kecil sampai dia mati, dia matinya itu di bait Allah. Dia matinya di kayu salib, dia matinya di hari Sabat. Coba kita pikirin. Kita ini loh yang kadang-kadang malas gitu kan, apalagi pelayan malas itu kan bahaya kan. Jadi kadang-kadang kita kan burn out itu apa ya, bosen atau istilahnya itu kelelahan gitu kan. Ya artinya tuh beban gitu kan. Dan kita kadang-kadang merasa aduh pengen bebas sedikit aja gitu kan. Ya pengen lebih santai gitu. Coba bayangkan Tuhan Yesus, dari pagi, petang, siang, malam, sore semua, dari awal itu sampai akhir hidup dia satu hari itu, membuka hari, menutup hari. Perhatikan baik-baik. Dia setia dengan tuntutan seluruh Taurat. Jadi Taurat menuntut melakukan apapun, dia semua lakukan itu. Termasuk dia tidak, tanda petik, mengerjakan apapun di hari-hari Sabat gitu kan. Waktu dia kecil sampai dia umur 30 tahun, dia taat pada orang tuanya. Dan dia tidak melakukan apa-apa selain daripada dia taat pada orang tuanya. 30 tahun. Tuhan Yesus taat pada manusia, taat pada Yusuf yang sudah mati, taat pada Maria juga yang masih hidup saat itu. Sampai dia mati, dia hidup, Maria. Dan dia taat. Sampai dia di kayu salib mengatakan,
Hai wanita, ibu, hai anak, peliharalah mamamu. Dan itu tanggung jawab sebagai seorang yang betul-betul dituntut dalam Taurat. Karena anak yang sulung kalau mati, dia harus menyerahkan tanggung jawabnya kepada adiknya, kepada saudaranya, untuk menjaga mamanya. Dan itu hukum Taurat semua. Coba kita bayangkan. Jadi kalau kita melihat, semakin kita melihat kemanusiaan Yesus, kita semakin sulit percaya keilahiannya dia. Kenapa? Karena bertentangan dalam pikiran kita. Allah menciptakan segala sesuatu, sekarang kok bergantung menjadi orang lemah sekali. Seperti itu. Kesana kemari ditemani orang tuanya. Aduh. Dia kalau capek berkeringat, kelelahan, haus, lapar, dan juga menahan tangis, menahan tawa. Kamu pikir Yesus kalau udah penuh perutnya kebelet ngengek nggak sakit? Sakit dia. Sakit bukan sakit karena dosa, bukan, karena memang dia harus ngengek. Orang ngengek itu kan merasakan sakit di perut. Aduh, ngengek, harus ngengek gitu kan. Nah, Tuhan ciptakan tanda petik kesakitan-kesakitan yang memang untuk memelihara tubuh kita. Mata kita juga bisa nutup karena apa? Kalau ada sesuatu yang menyakitkan kita, yang menghalangi mata kita, dan kita tutup mata dan keluar air mata, dan itu adalah refleks alami. Dan itu bukan dosa. Kita mengalami hal seperti sakit ngengek, sakit mata, itu bukan dosa. Itu adalah alami karena Tuhan sudah menciptakan ada yang bisa untuk menyembuhkan secara alami dalam tubuh kita. Mata kita ini debu dan bibit penyakit berapa? Mulut kita juga berapa? Ratusan ribu bakteri ada di mulut kita tiap hari. Apalagi paru-paru kita, hidung kita, mata, telinga, dan semuanya. Dan Tuhan berikan bagaimana Tuhan secara alami menjaga kita. Di situ. Jadi Tuhan Yesus juga sama. Bagaimana dia tertawa, dia menangis, dia ngomong lucu, imut-imut. Aduh, gemesin deh gitu. Jadi anak kecil, lucunya Tuhan Yesus. Itu alamu. Jadi kita harus jangan sampai menghina keilahian Kristus waktu melihat kemanusiaannya. Karena kita lihat apa? Karena pikiran kita jangan dibatasi dengan ruang dan waktu. Hanya karena biologisnya, hanya karena pekerjaannya, hanya karena tanda petik kedagingannya. Nah, ini penting sekali. Karena banyak bapak gereja jatuh, banyak teolog jatuh, pendeta jatuh dalam hal seperti ini. Ya, kemarin saya sebutkan beberapa hamba Tuhan, termasuk Pak Erastus Sabdono dan beberapa hamba Tuhan yang jatuh karena melihat Kristus lebih rendah dari Bapak. Nah, saudara, itu bahaya sekali ajaran-ajaran seperti ini. Dan sampai sekarang tidak bertobat. Sampai sekarang dia tidak berubah dan dia tetap mengatakan bahwa Allah itu yang terbesar, Yesus bukan. Yaitu menyangkali doktrin semua yang ada pengakuan gereja yang ribuan tahun itu disangkali oleh pendeta-pendeta seperti ini. Dan itu adalah mengajarkan kesesatan dalam gereja. Karena tidak mengakui Kristus dengan Bapa adalah satu. Saudara, nggak bisa seperti itu. Ya, sebesar apapun pendeta itu harus takluk pada firman Tuhan, apalagi yang dibicarakan adalah Kristus dan dibatasi dengan pikiran dia. Dan dia mengatakan kalimat apa? Saya tidak terima dengan pengakuan iman rasuli. Saya lebih hebat dari pengakuan iman rasuli. Saya lebih belajar banyak. Itu pendeta ini ngomong seperti itu. Betapa konyolnya pendeta-pendeta yang merasa lebih hebat daripada orang-orang yang sudah rapat ribuan tahun dan ditentukan bagaimana pengakuan iman rasuli dan diakui sepanjang sejarah gereja, terus kita lawan gitu kan. Itu bodoh sekali kita. Kenapa? Karena itu warisan iman. Warisan pengetahuan firman Tuhan yang ada. Dan itu ditetapkan semua sesuai dengan Alkitab. Ya, kita harus hati-hati, jangan sampai kita ngajar seperti ini. Kenapa? Karena ujungnya adalah kalau kita tidak mengakui Yesus sebagai satu-satunya juru selamat Tuhan menjadi manusia, saudara, kita belum tentu loh, walaupun kita mengaku Yesus dan KTP kita Kristen, belum tentu masuk surga. Karena yang menentukan adalah satu-satunya jalan siapa. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Kamu melihat aku, melihat Bapa, dan itu jelas sekali. Ya, tidak ada kerendahannya. Dan saya paling jengkel kalau yang membuat kesesatan, terus penyerongan, penyelewengan Alkitab itu pendeta. Kenapa? Karena dia harus bertanggung jawab sepenuhnya dan jangan main-main. Karena kita kalau salah mengajar, hukuman kita sebagai pengajar, pendeta, penggembala itu jauh lebih berat. Dan bukan hanya nanti di hidup ini. Dan ada waktunya kita akan ditinggalkan oleh orang-orang itu. Ya, kemarin saya baru dapat berita pendiri JPCC yang dulu penyanyi pemain musik yang dunia itu akhirnya memperkosa banyak orang. Sexual abuse, dan sekarang lagi diadili di Australia.
Dan pengikutnya di Indonesia banyak sekali itu JPCC, Sidney Mohede, dan banyak yang lainnya. Dan saya berdoa apa? Supaya mereka bisa diberi satu hati yang kembali pada Kristus. Jadi supaya bertobat mereka. Kalau tidak, mereka sedang mencemooh Tuhan. Mereka sedang menghina kekudusan Tuhan. Dan itu bukan satu dua kali, sudah puluhan tahun dia lakukan. Terus ditutupi dengan dengan sistem organisasi itu. Tapi akhirnya pengadilan ada bukti-bukti jelas semua dan korban-korbannya, maka dipanggil oleh pengadilan dan masuk penjara itu pasti. Yang di Singapura pendeta-pendeta masuk penjara semua karena korupsi uang. Karena menyalahgunakan uang gereja, masuk penjara, nggak bayar pajak, masuk penjara. Itu ada semua. Dan sepanjang sejarah gereja terjadi seperti itu. Dan semuanya kebanyakan apa? Orang-orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak melihat kekudusan Tuhan. Mereka melihat dengan semena-mena, seenak sendiri. Dan ada yang sekarang mengaku, aku adalah Allah, aku adalah Yesus. Nah itu, ya Stephen Patrick dan banyak itu yang lain. Nah, kita harus hati-hati ya. Lihat YouTube juga ada hati-hati. Oke. Nah, kita melihat ini. Apa yang menjadi bukti daripada semua yang ada? Nah, kita buktikan sekarang ya. Dari bukti Alkitab, kita anggaplah kita sudah tahu gitu ya. Terus bagaimana dari bukti yang di luar Alkitab? Nah, ini catatan sejarah. Perhatikan baik-baik. Dalam catatan sejarah, kita lihat ya, dalam catatan sejarah, itu ada tulisan-tulisannya bersinggungan dan yang menjelaskan yang ada di Alkitab atau Alkitab menjelaskan apa yang terjadi di luar daripada kondisi Israel pada saat itu ya, kondisi-kondisi yang ada. Dan itu ada tentang Kaisar Tiberius, Kaisar tentang Pilatus semua ya kan. Dan itu ada dan zamannya sama, tanggal semua sampai detail dengan luar biasa bisa ditentukan. Dan ada satu laboratorium dan riset khusus kapan Yesus itu disalibkan dan kapan dia mati. Dan itu tanggal tahunnya persis sama. Waktu juga bisa persis sama. Nah, kita semua nggak pernah tahu ini. Ya, ini. Ya, oke. Kita akan lihat ini. Nah, ini. Ya. Sebentar. Saya perbesar supaya kita bisa melihat. Oke. Nah. Oke ya, lihat ini. Nah, perhatikan baik-baik. The Royal Observatory di Greenwich, Inggris. Dan ini di Inggris dilakukan. Satu Royal Observatory penelitian dan apa yang terjadi baik di luar Alkitab, di dalam Alkitab, dan berapa tanggalnya Yesus itu mati dan hari Paskah. Nah, itu khususnya. Dan mereka selidiki, dan ini bertahun-tahun, dan dari penemuan-penemuan yang ada, dan dikumpulkan sampai akhirnya sempurna, dan ini sejarah. Jadi pelayanan Tuhan Yesus mulai pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius. Kok tahu? Lukas 3 ayat 1. Jadi Yesus itu manusia benar. Kenapa? Karena ada datanya semua. Kalau dia bukan manusia, dia cuma hayalan, itu nggak mungkin. Catat sejarah aja semua. Nanti para sejarawan saya sebutkan semua di sini. Buktinya Yesus itu betul-betul manusia ada di dunia ini. Ya, perhatikan. Pelayanan Yesus dimulai pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius. Dari mana tahunnya? Lukas 3 ayat 1. Dan dimulai dari kapankah pemerintahan Tiberius itu? Nah, ini catatan dari Romawi menjelaskan 14 Masehi. Di situ. Jadi 14 Masehi, suatu analisis kronologis atas seluruh pelayanan Tuhan Yesus kemudian baru bisa dipetakan. Secara kronologis, waktu, arkeologis, semua bisa. Walaupun tidak 100% tepat, tapi itu sudah sangat menolong bahwa Yesus betul-betul manusia yang ada, dan seluruh pekerjaan tercatat dengan rapi, dan diakui di dalam Alkitab dan di luar Alkitab. Ini nggak mungkin dikerjakan oleh orang biasa. Kenapa? Karena ada roh Tuhan yang membuat kita akan mendapatkan bukti-bukti dan juga evidence semua kenyataan ini yang betul-betul terjadi dan benar, tepat, dan sempurna. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Suatu analisis kronologis atas pelayanan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa 3 tahun membuat minggu terakhir jatuh pada tahun berapa? 32 Masehi. Jadi Tuhan Yesus itu lahir 1 atau 2 sebelum Masehi. Karena 33,5 tahun kan dia umurnya kan? Karena keimaman, diukur dari keimamannya. Dan setengah tahunnya semua ada hitungan semua. Kenapa dihitung seperti itu?
Karena semua ada buktinya Alkitab dan bukti secara Taurat dan bukti di dalam tulisan sejarah orang-orang sejarawan Yunani dan juga Romawi dan semuanya. Dan itu ada semuanya. Nah, The Royal Observatory di Inggris ini kemudian mengkonfirmasi tanggal hari Minggu sebelum Paskah tahun itu adalah 6 April 32 Masehi. Jadi Jumatnya 4 April. Dan ini tepat, benar, dan sempurna. Kok tahu Pak? Datanya ada semua. Dan ini bukan ecek-ecek ini ya. Ini bukan asal-asalan. Bukan, saudara. Ini berdasarkan bukti semua dan sesuai dengan Alkitab dan dibuktikan semua. Dan ini loh buktinya. Yesus disalibkan 3,5 hari kemudian. Bangsa Romawi memusnahkan kota Yerusalem dan bait suci tahun 70 Masehi. Dan semua ada dalam catatan sejarah dan terjadi dengan seperti tepat Yesus ucapkan. 3 hari aku akan bangun kembali. Aku 3 hari akan bangkit. Aku akan mati 3 hari. Dan berkali-kali Tuhan Yesus ngomong ini kepada murid-murid. Dan terbukti omongan Tuhan Yesus secara sejarah, bukti-bukti sejarah, dan apa yang terjadi dengan dia, dan apa yang dikatakan benar. Berarti kalau dia bukan Tuhan, nggak bisa seperti ini. Karena nggak ada manusia bisa mendeteksi, memprediksi hidupnya kapan, detik, waktu, semua. Bisa persis, nggak ada, saudara. Nggak ada. Bagaimana dia harus dihukum, dan bagaimana dia harus mati, nggak ada. Dan ini bukan diberitakan cuma pada waktu Tuhan Yesus saja, bukan. Ribuan tahun sejak Adam sudah dinubuatkan semuanya. Bayangkan, sampai memuncak sempurna di dalam salib Tuhan dan Paskah pada 6 April 32 Masehi. Dan juga dibuktikan dengan apa? Kota-kota kelahiran Tuhan Yesus dalam Alkitab. Mika pasal 52, Bethlehem. Dan itu ada sampai sekarang. Sudah bayangkan. Sudah berapa ribu tahun Bethlehem itu masih ada sampai sekarang. Ya, oke. Nah ini kita lihat ini ya, catatan sejarah. Nah perhatikan saudara. Jadi setting sejarah itu apa ya? Boleh dikatakan bahwa setting sejarah itu banyak sekali harus dicek, bukan dengan sejarahnya, tapi banyak para ahli sejarah mengecek dengan Alkitab. Mulai dari Kejadian, mulai dari Nuh, dan semuanya zaman-zaman besi, zaman-zaman semua, itu ada semuanya. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan Yubal, Tubal, Kain, itu ada bapak-bapak, orang-orang membawa semua yang menggunakan tembaga, batu, dan semuanya. Nah, itu sudah dijelaskan Alkitab. Zaman tembaga itu kapan, zaman apa. Nah, itu ada semua di sana. Itu ada di Alkitab semua. Sebelum pengetahuan ada, data Alkitab itu akurat sekali, termasuk manusia apa dan bangsa apa semua, itu ada semuanya di sana. Dalam kitab Kejadian itu ada semuanya tentang manusia siapapun ada di sana. Keturunan apa ada di sana. Nimrod ada di sana, Babel ada di sana, semua ada di sana. Suku-suku besar apa semua yang Israel ada di sana, Arab ada di sana, dan semua ada di sana. Dan di dalam catatan sejarah, keturunan-keturunan Abraham semua ada semua, sudah. Dan itu kalau bukan Tuhan yang menjaga, memelihara ini, nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Ya ini catatan sejarah. Nah, apalagi yang non-Kristen, di luar Kristen, dan itu sangat mendukung sekali, walaupun Alkitab nggak perlu didukung oleh siapapun. Tetapi waktu ingin membuktikan itu kepada dunia, dunia itu akhirnya tidak bisa berdalih. Nggak ada alasan nggak percaya Alkitab. Dan itu semua ada dalam catatan tangan manusia, dan dalam seluruh peninggalan sejarah yang ada. Ya. Perjalanan Israel 40 tahun di padang gurun, itu ada buktinya semua. Kemah-kemah tempatnya di mana, dan mereka bisa melihat, oh ini loh perjalanannya sesuai Alkitab. Nah, dibaca Alkitab, nah ini dari mana? Oh, dari Goshen kemudian sini. Oh, putar lagi. Kenapa putar sini lagi? Kenapa mereka nggak langsung? Karena mereka mengkhianati Tuhan. Mereka mau membunuh di Meriba itu, di air yang menjadi menjadi satu taruhan dari Musa yang ditolak Tuhan, nggak boleh masuk ke tanah Kanaan. Itu karena apa? Karena Musa memukul gunung itu. Harusnya dia cuma memerintahkan gunung itu, tapi karena marah dia pukul gunung, dan dosalah dia, dan dosa itu membuat Musa tidak boleh masuk tanah Kanaan. Dan itu ada semua urutannya, bagaimana puternya semua, datanya kota ini, dan semua ada di mana. Musa yang tuliskan semua satu persatu. Perjalanan Israel kemana? Jalan ini, dan dia tuliskan. Bayangkan Musa
itu tidak belajar tentang apapun, dan dia hanya belajar di Mesir, dan dia dididik dengan pengetahuan Mesir, dan dia sangat canggih di Mesir, dan dikatakan dia orang yang terbaik dari Mesir. Dia paling hebat di Mesir, yang paling brilian di Mesir. Dan dia kemudian dipakai Tuhan dan menjadi juru bicara Tuhan, dan dia menuliskan semua. Maka tulisan Pentateuch itu sangat indah, dan itu dituliskan oleh Musa semua. Bukan berarti sumbernya dari Musa, enggak. Dia mendengar lisan dan dia tuliskan, dan Roh Kudus menyertai dia, dan setiap kitab yang ditulis oleh Musa dengan pola yang berbeda-beda. Dan banyak orang mengatakan yang nulis bukan Musa. Saya percaya itu Musa, dan semua bapak gereja percaya Musa. Kenapa percaya Musa? Karena Musa memiliki pengetahuan sastra dan semua sangat tinggi. Jadi dia tuliskan itu bisa dalam berbagai bentuk tulisan sastra dan genre, tipe-tipenya, dan dia bisa lakukan itu. Dan tidak mustahil satu orang bisa menuliskan itu selama 40 tahun perjalanan, dan selama dia hidup sampai 100 tahun lebih, 120 tahun. Ya, Musa itu 120 tahun. Dan itu merupakan karya Musa yang paling monumental. Apa? Menulis kitab Pentateuch. Dan banyak orang tidak tahu ini. Karya Musa yang paling hebat dan sampai hari ini dipakai sebagai pembuka Alkitab, dan semua harus melalui kitab Musa, itu adalah karya Musa, tulisan Musa. Bukan Musa sendiri ya, tapi karena Roh Kudus dan menolong dia tulisan. Dan itu bukan 1-2 hari, bertahun-tahun sampai puluhan tahun. Dan ini luar biasa, saudara. Dengan apa Musa menuliskan? Pasti dengan daun-daunan yang diambil, dituliskan, dan disimpan. Dan ini kalau bukan Tuhan, bagaimana hebatnya Musa? Saya percaya nggak mungkin. Semua itu kalau dipikirkan mustahil. Ya, ini settingan. Dan saya akan membicarakan itu di Alkitab banyak sekali. Bagaimanakah Yeremia menuliskan Alkitab. Dan mengagumkan sekali. Bagaimana dia bisa mengingat semua perintah Tuhan. Kalau Musa masih sedikit ya. Yeremia, Yesaya, Yeskiel, khususnya Yeremia itu banyak perintah Tuhan. Dan dia disuruh mengingat. IQ-nya itu di atas 200 itu. Orang banyak IQ kan 100. Itu Yeremia itu pasti pinternya luar biasa, karena dia bisa mengingat semua. Nuh juga sama. Nuh itu orang pinter. Kenapa? Karena dia diberi perintah Tuhan itu, dia langsung tahu, dan dia mengerjakan semua dan mempraktekkan jadi kapal bahtera yang segede itu. Coba bayangkan. Nuh itu bukan insinyur. Dan dia mulai dari awal, bagaimana dia mengambil pohon-pohon besar yang di hutan-hutan itu ya, terus dia tebang, dan tidak ada mesin gergaji, tidak ada teknologi yang canggih luar biasa, dan semua pakai tangan semua. Maka kenapa Nuh mengerjakan bahtera itu ratusan tahun, 120 tahun, kira-kira 100 tahun lebih? Kenapa Nuh kerjakan 100 tahun? Ya nggak ada alat-alatnya. Semua serba pakai tangan, tok, tok, tok. Pakunya mana? Nggak ada pakunya, dari kayu dibentuk tok, 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 jadi paku. Dari mana? Makanya 100 tahun lebih. Itu kalau nggak orang yang tabah, orang yang tekun, orang yang sungguh-sungguh yakin dengan panggilan Tuhan, dan dia teliti terus menjalani semua, dihina-hina, dia tetap memberitakan firman Tuhan, bertobatlah, air bah akan datang. 120 tahun Nuh berkhotbah, nggak ada yang bertobat. Makanya saya tanya, pendetamu dengan Nuh berhasil mana? Yunus berkhotbah 1 kali, semua bertobat satu bangsa. Nuh berkhotbah 100 tahun lebih, nggak ada yang bertobat. Saya tanya, hamba Tuhan yang hebat yang mana? Nah, pikiran kita selalu melihat, hamba Tuhan yang hebat, bikin mujizat, bukan. Saudara, itu semua membinasakan semuanya. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan itu adalah yang seperti Nuh dan seperti Yunus. Bukan hasilnya berapa, bukan, saudara, tapi taatnya. Saudara, yang berhasil itu dari yang kurang ajar, yang tidak berhasil dari yang taat. Kan aneh ini, hamba Tuhan taat seperti Nuh, Abraham itu nggak memiliki hasilnya, nggak melihat hasilnya. Mana hasilnya? Mati semua. Nah, ini yang kurang ajar melarikan diri, hasilnya full, 100% bertobat semua. Yang mana yang hamba Tuhan? Dua-duanya. Tapi ini mulai dengan negatif, ini mulai dengan positif. Hasilnya untuk manusia positif, ini negatif. Mana yang bertobat? Nggak ada. Ini bertobat semua. Terus kita tanya, mana pelayanan yang paling baik?
Nah, saudara, kita seringkali berpikir secara wajar, logika kita yang rusak seperti itu dalam dosa, kemudian kita baca Alkitab, kita menentukan, oh ini hamba Tuhan yang berhasil, nggak berhasil. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Semua gereja besar itu dari gereja kecil semua. Nggak ada gereja besar langsung besar, nggak ada. Gereja-gereja yang besar dari kecil yang memelihara imannya dan kemudian sampai dia besar, dan kemudian hancur semuanya, itu sama persis dengan bangsa Israel. Sama persis dengan Daud. Membangun semua dengan kondisi yang luar biasa dari kecil, dari awal dia. Di situ. Sampai apa? Sampai ke depan. Dan tidak ada yang bisa mengerti jalan Tuhan. Dan kita harus hati-hati. Jadi kita harus tekun. Wah, kalau kamu ikut GCKI, wah itu gereja kecil. Kalau ikut GBI, wah gereja besar. Kamu akan terhormat. Nah, saudara, apa yang kita ukur? Kebesaran gereja, kehebatan hamba Tuhannya, semua di sana. Tuhan nggak pernah ngukur seperti itu. Nah, kita harus hati-hati. Ya, dari sini. Nah, maka settingan-settingan ini membuat kita apa? Kita harus selalu memakai frame atau kerangka berpikir, itu adalah kerangka berpikir biblical atau Christ-centric life. Artinya apa? Bahwa cara berpikir Allah, cara berpikir Kristuslah yang kita pakai. Nah, kita akan terbawa dalam apa? Dalam pola perasaan kita baper, bawa perasaan, bapik, ya kan? Bapik bawa pikiran gitu kan? Atau bastri bawa istri, ya kan? Basum bawa suami. Ah, ini kata suami saya, kata istri. Aduh, saya nggak mau karena tergantung suami saya, tergantung istri. Bukan. Kita bergantung sepenuhnya pada firman Tuhan. Kristus yang kita menjadi kekuatan kita. Ya, oke. Nah, kondisi sejarah dunia pada waktu Tuhan Yesus, apa yang menjadi kondisinya? Nah, saudara, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus melihat semuanya dan bagaimana Tuhan Yesus kok bisa setiap hari puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang sakit penyakit yang banyak sekali. Dan itu di kota Yerusalem. Kota yang menjadi kota yang paling agung, paling hebat, paling mewah, paling menjadi puncak kota dari segala kota. Dan di situ fakir, miskin, sakit penyakit, orang kerasukan banyak di sana. Apa ini menunjukkan? Kondisi yang ada. Jadi waktu Tuhan Yesus melayani, dia memperlihatkan kondisi kerusakan seluruh karena dosa manusia, karena dosa pribadi, karena dosa kelompok, karena dosa sosial, dan terjadi secara struktural, dan orang-orang miskin semakin banyak, dan orang gila semakin banyak. Orang buta tuli karena sakit penyakit dan karena kerasukan, dan itu di mana-mana menguasai semua. Tetapi satu sisi, orang-orang Romawi dalam kemewahannya, dalam kerajaannya, dalam kebejatannya, mereka menikmati seks, mereka menikmati minuman, mereka menikmati makan, dan begitu indah sekali. Di atas, tapi di bawah, itu keadaan yang paling menyengsarakan. Keadaan yang menggiriskan. Dan itu terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Kok tahu? Nah, itu kondisinya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, dan kok banyak orang di mana-mana. Di kolam Bethesda, berapa puluh orang, ratusan orang tunggu di kolam itu. Bayangkan, saudara. Dan itu dekat dengan Yerusalem. Ini kondisi situasi. Jadi pada waktu itu, dunia belajar dari Alkitab. Waktu Lukas menuliskan Injil ditulis. Nah, dunia belajar tahun 2000 lalu itu apa terjadi di Yerusalem. Itu semua dari Alkitab, data terakurat. Ya. Nah ini, di luar Alkitab itu Gallic Wars. Yang kedua, Pliny the Younger. Ya, itu juga orang-orang ahli sejarah pada tahun 7 Masehi, dan itu sampai 750 tahun. Ditemukan tulisan-tulisan itu. Terus Thucydides, Herodotus, itu ahli-ahli sejarah orang-orang Romawi pada tahun 8 Masehi, dan juga sama ya, Iliad Homer itu juga sama. Itu sekitar 100 tahun ke atas, sampai kemudian Homer itu menuliskan ditemukan 634 tahun, berarti 500 tahun kemudian. Dan kita lanjutkan ya tulisan itu. Nah, kita lihat ini. Nah, perhatikan ini. Nah, ini ahli sejarah yang saya bawa. Yang pertama, ahli sejarah yang menuliskan tentang Kristus yang bersinggungan dengan semua peristiwa, baik itu bagaimana Yesus keadaannya, matinya, dan semuanya. Itu namanya Talus. Tahun berapa? 52 Masehi. Jadi masih sangat segar, dan khususnya yang dia tuliskan adalah peristiwa tentang keajaiban atau
tanda alam ya, kita ngomong tanda alam. Gerhana matahari, dan dia tuliskan dengan salah, walaupun itu menunjukkan tentang 3 jamnya Tuhan Yesus mati, dari jam berapa itu, 12 sampai jam 3 siang, jam 12 siang sampai jam 3 siang, itu kematian di sana, ya. Dan dituliskan itu tepat 3 jam, sama dengan Alkitab. Dan itu setelah Alkitab terjadi, dia tuliskan. Dan murid-murid waktu menuliskan itu, waktu di-sharekan dan dituliskan itu juga sama, tahun-tahun 50 sampai 60 tahun. Dan ini tidak berkaitan, tulisan ini. Ahli sejarah tidak pernah berteman dengan para rasul, nggak ada. Tapi tulisan ini sama menyatakan bahwa ada 3 jam kegelapan. Dan ahli sejarah mengatakan seperti gerhana matahari. Dan di sini tidak menjelaskan gerhana matahari atau tidak. Kenapa? Kalau menjelaskan gerhana matahari, Alkitab salah. Karena matahari tidak bisa gerhana selama 3 jam. Itu berjalan. Jadi kan rotasi. Hanya beberapa detik, menit, udah. Jadi nggak bisa tinggal di sini. Nah, kalau matahari tinggal dan selama 3 jam, menurut seorang ahli astronomi, itu katanya akan terjadi kerusakan alam semesta yang hebat sekali. Ya, terjadi kerusakan alam semesta yang sangat hebat. Sangat waduh, itu bencana-bencana, mungkin terjadi gempa bumi, terus kemudian musibah, waduh, malapetaka yang luar biasa. Terus kemudian meteor-meteor itu akan menghantam bumi dan bertabrakan semuanya. Dan itu tidak mungkin. Jadi, apa itu artinya? Sampai sekarang kita nggak tahu. Kegelapan itu, tanda petik dari mana gelap itu? Apakah gerhana matahari? Kalau gerhana, tidak mungkin lebih dari beberapa menit. Apalagi 3 jam. Kenapa? Karena mempengaruhi seluruh rotasi bumi. Ya, ini. Oke ya. Nah, kemudian Josephus. Nah, kita lihat Josephus. Nah, Josephus ini bukunya sudah diterbitkan. Saya punya ada 2 versi. Ya, saya punya di rumah 2 versi, tebal sekali segini. Ya, versi yang bahasa sehari-hari dan versi yang bahasa sulit. Bahasa yang sudah diolah gitu ya. Nah, Josephus itu orang yang hidup 64 Masehi sampai 93 Masehi. Dia sekitar itu sejarahnya. Sejarawan Yahudi yang merujuk kepada Yesus. Mujizat-mujizatnya, penyalipannya, dan murid-muridnya, itu tertulis semua di Josephus tentang Kristus. Dan lumayan, sampai berapa puluh halaman yang luar biasa ya. Dan juga yang menceritakan dengan jelas bahwa Yakobus, saudara laki-laki Yesus, disebut Kristus itu adalah adik atau berkaitan dengan Yohanes Pembaptis. Ya, Yakobus dan Yohanes Pembaptis. Dan ada catatan sejarahnya. Jadi Yesus itu bersaudara dengan Yohanes Pembaptis, itu ada catatan dan dibuktikan dalam Alkitab betul sama antara Elizabeth dengan Maria. Kita masih ingat kan? Mereka bersaudara ya di dalam keimaman itu. Kita lanjutkan. Suetonius. Nah, itu tahun 120 Masehi. Sama, sejarawan Romawi dan ini Yunani, sejarawan Yunani yang menulis tentang peristiwa-peristiwa pada akhir tahun 40 sampai 60-an. Karena diperintahkan oleh Kaisar, dia tuliskan itu. Dan di situ, anehnya, dia menuliskan tentang Kristus yang bangkit. Nah, aneh ini ya. Tetapi di dalam kitab orang-orang yang bukan Kristen, Kristus tidak mati, tidak bangkit. Dia mati digantikan oleh Yudas. Kan gitu kan? Tapi sejarawan itu jujur. Tidak mengarang-arang dan dia tuliskan betul-betul mati. Dan bangkit. Karena kenapa? Saksinya terlalu banyak. Jadi sejarawan itu kan dengar saksi-saksi. Oh, ini melihat semua saksinya ada. Dan semua terdapat saksi-saksinya. Alkitab ada saksinya semua. Nah, kalau kita lihat kitab-kitab yang lain nggak ada saksinya. Yesus menyembuhkan orang banyak ada. Dan dia melakukan ini ada saksinya. Dan selalu dalam kitabnya ada saksinya. Tetapi orang-orang yang lain nggak ada saksinya. Oh, ini nabiku mendapatkan wahyu. Siapa saksinya? Nggak ada. Jadi dia ngarang sendiri. Bisa. Siapa tahu, nggak tahu kan? Tapi kalau Tuhan Yesus, dia ada saksinya. Dia berdoa ditemani 3 orang. Dan selalu ada orang-orang di sekeliling yang memberikan aklamasi dan menunjukkan afirmasinya adalah Yesus ada di sana dan itu bersejarah, berhistoris. Dia real, dia manusia. Dan ada di tempat dan harinya, waktunya, kapan, tempatnya, di mana, apa yang dia lakukan. Ada semua di sana. Dan itu Yesus yang manusia. Dan itu dicatat semua. Jadi kita belajar berargumen nanti, kita harus belajar, kita mengerti dan belajar membaca di luar Alkitab. Pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Ya, dan baik itu arkeologis apapun. Untuk apa? Supaya orang-orang yang berdasarkan
common sense, kewajaran, logika berpikir. Nah, kita bawa dengan cara berpikir mereka, kita buktikan ini semua. Ya. Nah, kalau Alkitab kan mereka tolak, nggak mau. Oke, secara dunia aja. Kita buktikan semua. Ini catatan dunia yang ada. Berapa catatannya? 24.000 lebih. Ini 15 tahun yang lalu lebih. Nah, kalau sekarang mungkin sudah 30.000, 40.000 penemuan. Saya nggak tahu. Karena terus bertambah penemuan itu. Dan museumnya tambah besar. Di Inggris, di Amerika, ada semua. Di Israel juga ada. Ya, semua penemuan itu ada di sana. Ini. Dan kemudian Phlegon. Phlegon itu 140 Masehi. Nah, ini Phlegon ini berkaitan dengan tulisan-tulisan Origen, Bapak Gereja, dan Julius Africanus, ya, seorang Bapak Gereja juga. Nah, merujuk bahwa gerhana, gempa bumi, dan nubuat-nubuat Tuhan Yesus itu ada ditulis semua di dalam kitab Phlegon. Kitab sejarah Phlegon. Tulisan-tulisan Phlegon. Dan ada di sana, dan dia mengaku ini Phlegon. Jadi dia bukan orang Kristen ya, tapi dia menuliskan apa yang terjadi secara umumnya, dan seperti berita koran, seperti berita-berita yang ada, ya, majalah-majalah, dan dia tuliskan apa yang adanya nyata, dia tuliskan semua. Termasuk di dalamnya bagaimana nubuat Tuhan Yesus sebelumnya, dia tuliskan semua. Dan itu dia melihat perjanjian lama semua. Jadi Phlegon ini orang yang mengerti tentang kitab Taurat. Dan dia kemudian tuliskan. Dan itu terjadi 140 Masehi. Ya. Nah, oke, sekarang yang terakhir. Lucian dari Samosata. 170 Masehi. Ini saya cuman mengambil yang awal-awal Masehi ya. Nah, setelah ini banyak yang lain ratusan dan ribuan. Saya nggak tulis di sini. Kenapa? Karena nggak mungkin. Karena bukunya itu, arkeologinya nggak mungkin kita pelajari satu persatu. Lucian dari Samosata. Perhatikan. Dia seorang satiris Yunani. Jadi dia seorang sastrawan yang bahasanya itu menyindir, satir ya. Dan memakai beberapa hal-hal yang berkaitan dengan pantun apa gitu ya. Dia menuliskan tentang orang-orang Kristen, Kristus, penyalipan, dan martir-martir Kristen. Dia katakan begini, kepercayaan baru yang tidak lazim. Berarti murid-murid Tuhan Yesus semua yang ada, itu ada semua di sana. Ada semuanya. Dan melihat bukti-bukti dan dituliskan semua. Secara detail dan tepat. Dan tuliskan ini. Kristus dan penyalipan semuanya. Dan ini indah sekali. Kenapa? Karena dianggap bahwa mereka tidak lazim. Nggak ada orang seperti ini. Nah, kita akan cek di dalam Alkitab ya. Kisah pasal 11. Ayat yang ke-26. Perhatikan. Kisah 11 ayat 26. Saya bacakan dari ayat 19 ya. 26 itu puncaknya. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Nah, perhatikan kota misi Paulus. Dan dari Antiokhia ini dibentuklah sekolah misi, dibentuklah kantor misi, dibentuklah gerakan misi untuk segala bangsa. Dan berkumpulnya semua informasi dan konfirmasi dan juga boleh katakan komunikasi semua itu di sini. Antiokhia, kota di mana Paulus mendirikan pusat database-nya, ya, pusat pergerakannya. Nah, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Maka mereka tersebar sampai ke Fenisia, sampai ke daerah Eropa ya, Fenisia, Siprus dan Antiokhia. Nah, itu adalah kota-kota atau tanah-tanah pulau-pulau yang sekarang itu menjadi pulau-pulau yang sangat indah sekali. Ya. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Nah, di sini Venesia, Siprus, dan Antiokhia. Nah, di Antiokhia lah Paulus mulai membuka keseriusan jadi satu base, satu kantor pusat misi, dan kemudian ke segala bangsa. Ya, ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang Yunani yang memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, perhatikan ya, Yesus adalah Tuhan. Injil. Yang diberitakan apa? Injil. Bukan gerejamu, bukan aliranmu, bukan. Dan mereka setia dengan Injil. Saya juga sama. Saya tidak mau memberitakan tentang gereja, aliran. Bukan. Kita memberitakan tentang Kristus. Ya, ingat baik-baik. Kalau kita belajar tentang aliran-aliran silakan. Tapi yang kita khotbahkan, kita sampaikan adalah berita tentang Injil. Yang menyatakan satu berita kebahagiaan bahwa Yesus adalah Tuhan. Percayalah pada Dia dan kamu akan selamat. Ya.
Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ya, luar biasa ini ya. Nah, kita lihat, perhatikan baik-baik ayat 26. Ya. 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, ini yang disebut sebagai satiris oleh Yunani, filsuf Yunani dan juga penulis Yunani namanya Lucian dari Samosata. Dan disinilah dia melihat, dia menyindir orang-orang Yahudi Kristen yang mengikuti Kristus. Nah, di situ tentang penyalipan, tentang martir Kristus, dan dia juga kagum kenapa? Banyak orang yang tergila-gila dengan satu nama ini dan mati hidup mau untuk satu nama ini. Maka disebutlah mereka sebagai pengikut Kristus. Sebenarnya bukan istilah pengikut ya. Itu salah kaprah kita. Kristiani artinya apa? Christ, Mesias. Kristus, ya kan? Terus kemudian ditambah ani. Ani itu menunjukkan satu kelompok orang yang disebut sebagai tentara atau soldier atau laskar yang mati hidupnya untuk nama pemimpinnya. Yang dibuat adalah ani, pasukan yang berani mati. Pasukan yang menegakkan keagungan pemimpinnya atau rajanya. Maka disebutlah mereka sebagai orang-orang Kristiani, Kristen. Itu pertama kali. Jadi orang Kristen bukan dari orang Kristen, tapi disebut dari luar orang-orang yang mengagumi iman mereka, termasuk di sini adalah Lucian Samosata menuliskan tentang Kristen, pengikut Kristus yang gila, pengikut Kristus yang martir yang berani mati dan menjual segala-galanya untuk memberitakan tentang nama Kristus, dan itu disebut sebagai kekristenan yang tidak lazim, yang freaking itu artinya insane ya. Jadi nggak masuk akal gitu. Ini orang-orang nggak masuk akal. Kok bisa cintanya seperti itu? Nah, kasih yang mula-mula seperti ini, jadi pengabdian diri yang luar biasa ini, itu menjadi satu ciri khas gereja yang akan dipakai Tuhan. Bukan besarnya gereja, bukan kepintaran, bukan. Tetapi semangat kekuatan Kristiani, laskar Kristus, pengikut Kristus yang berani memberikan nyawanya, hidupnya hanya untuk nama Tuhan Yesus sampai mati. Nah, itu Kristiani. Jadi kalau kamu sebut orang Kristen, itu artinya apa? Orang yang mati untuk Kristus, orang yang menyerahkan hidupnya untuk Kristus. Atau boleh dikatakan doulos, budak, hamba. Ya, ini. Dan itu disindir oleh Lucian Samosata tentang aliran yang tanda petik sesat. Ya, menurut dia ini aliran yang nggak benar ini. Tapi dia buktikan bahwa tulisan-tulisan sejarahnya itu benar. Dia mati, dia bangkit. Nah, benar. Aneh kan? Tulisan-tulisan sejarah mengaku Yesus mati, bangkit, ada semua di dalam tulisan sejarah. Dari sejak awal abad Masehi kan? Tetapi banyak kitab-kitab yang di luar Alkitab itu yang menolak Yesus seperti ini. Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit. Kenapa? Karena mereka ada motivasi di dalamnya. Dan dari awal mereka sudah menolak dan merasa bahwa nggak mungkin kami berada di dalam satu generasi. Dan maka dibalikkan semuanya. Bukan Ismail, bukan Ismail kan, kita Isa. Dan dibalik, Ismail lah bukan Isa. Nah, itu dipelintir semua. Dan kemudian berpisahlah kita menjadi agama dua yang besar berbeda di dunia ini. Ya. Tetapi kita percaya dalam tulisan John Calvert ya, itu menuliskan bahwa Ismail akan diberkati Tuhan dan akan kembali kepada Mesias. Nah, itu dituliskan. Jadi kita percaya bahwa seluruh dunia Arab itu akan kembali pada Kristus pada akhir zaman. Dan ini sedang perjalanan ke sana. Karena mereka sudah terbuka dengan Yahudi, mereka sudah terbuka dengan kekristenan, mereka sudah terbuka dan sudah didirikan gereja besar di Dubai dan di kota-kota besar di Arab Saudi itu. Berarti ini menunjukkan satu keterbukaan. Ya, satu keterbukaan. Walaupun zaman-zaman dulu nggak mungkin itu ya. Nah, itu luar biasa. Ya, kita berdoa saja. Oke, selanjutnya kita lihat. Ya. Nah, di sini. Nah, ini. Di sini dinyatakan ada tulisan di dalam Perjanjian Baru yang ada ya. Itu 24.000
plus. Artinya apa? Manuskrip yang ada, itu lembaran-lembaran dihitung semua, itu 24.000 lebih. Mungkin sekarang sudah di atas 30.000 atau 40.000, saya nggak tahu. Selama 25 tahun. Nah ini kan sekitar tahun 90-an. Nah sekarang sudah 2021. 30 tahun. Nah hampir 50 tahun. Berapa itu bukti nanti? Nah saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu bahwa penemuan-penemuan itu sudah melengkapi semuanya dan tambah banyak. Dan saya nggak tahu, ada yang mengatakan sudah ratusan ribu ada semua di museum. Jadi museumnya tambah besar. Buktinya bahwa itu adalah Kristus, Tuhan, Juru Selamat, mati, bangkit, itu sudah ada semua. Ya, ini secara umum. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini tadi sudah. Nah, kita lanjutkan dengan satu ini ya. Bentar, kita keluar, kita masuk ke yang satu. Oke, nah ini. Nah, oke, kita lihat, kita baca ya, Efesus pasal 3. Ayat 9. Efesus pasal 3 ayat 9. Bentar, saya carinya yang baru. Nah, ini. Ya oke, saya bacakan. Efesus 3 ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi kekal yang telah dilaksanakannya. Nah, perhatikan ini. Yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah, yaitu Bapa, dengan penuh kepercayaan oleh kita, iman kita kepadanya. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Dan ini satu doa dari Rasul Paulus. Ya, satu doa dari Rasul Paulus. Nah, kita bersyukur ini ya. Nah, kita lihat kemudian, nah ini, Kolose pasal 1 ayat yang ke-26. Kolose pasal 1 ayat 26, perhatikan. Sama ini ya. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan, jadi Bapa ingin memberitahukan, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu siapa rahasia? Injil itu. Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan, bukan hanya Paulus, semua rasul, kita semua, gereja semua. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Semua Kristus Yesus. Injil Kristus Yesus, Injil kerajaan Allah, kerajaan Kristus, dan jelas sekali adalah Kristus. Kenapa harus Kristus? Karena Bapa menyerahkan kepada Dia, di dalam Dia dilaksanakan semua dengan sempurna. Mulai dari menciptakan, mulai dari penebusan, mulai dari penghakiman, dan semua itu dikerjakan oleh Kristus. Dan ini jelas sekali. Ya. Nah, kita minggu depan akan belajar tentang Yesus adalah Tuhan. Dan bagaimana kita bisa melihat itu? Adakah pengakuan-pengakuan Yesus adalah Tuhan di luar dari Alkitab? Saya beritahu, jutaan buku dan sastra, tulisan-tulisan sejarah mengakui semua. Mulai dari abad yang pertama sampai sekarang ini, itu jutaan buku yang menuliskan Yesus adalah Tuhan dan dipercayai.
Dan bukan hanya itu, jutaan gereja di segala zaman, segala tempat di dunia ini juga memproklamasikan Yesus adalah Tuhan dan dia adalah manusia. Dan ini bukti semua. Ya, kalau kita mau baca lebih dalam lagi, itu baca bukunya James Kennedy, orang yang menelurkan teori Evangelism Explosion, II, itu James Kennedy. Dia menuliskan 2 buku, Dunia Tanpa Alkitab dan Dunia Tanpa Kristus. Nah, yang Dunia Tanpa Kristus itu dibaca, ya. Saya pikir itu ada di perpustakaan. Cari James Kennedy tentang Alkitab, bagaimana tidak ada Alkitab, bagaimana tidak ada Kristus. Nah, itu ada judulnya, ya. Nanti dicari. Nah, itu semua jelas sekali. Bahwa itu menyatakan bahwa Kristus adalah manusia, sungguh-sungguh manusia, dan dia adalah Allah yang mempunyai kuasa. Nah, dia kemudian membuktikan tentang keilahian Kristus. Ya, nanti minggu depan saya akan membawa ini. Dan di video YouTube itu banyak sekali saya mengungkapkan tentang ini. Benarkah Yesus adalah Allah? Adakah Yesus mengatakan dirinya adalah Allah? Betulkah statement dia seperti itu, pernyataannya? Ada nggak yang dari mulut Tuhan Yesus dia menyatakan Allah? Nah, Dr. Zakir Naik, terus kemudian tokoh-tokoh yang ada dalam agama-agama yang ada, itu semua menyangkali dan menyerang iman Kristen hanya dengan satu kalimat. Buktikan kalau Yesus itu menyatakan diri Allah, aku akan menjadi Kristen. Dan itu ada semua di Alkitab, dan jelas semuanya. Dan sampai sekarang dia nggak mau jadi Kristen. Dan dia sudah dilawan dengan beberapa orang yang ahli apologetika dari Amerika, dari Inggris, dan semuanya. Dan ditantang nggak pernah mau datang. Kenapa? Karena dia tahu, dia cuma ngolok-ngolok kita. Dan kita tahu bahwa apa yang dikatakan dalam Alkitab dengan apa yang dikatakan dan penyangkalannya, itu nggak setara, nggak sebanding. Kenapa? Karena kita menyatakan bukti-bukti yang ada, dan dia nggak ada buktinya. Bukti kita Alkitab ada, bukti di luar Alkitab kita ada, dan semuanya ada semuanya. Tapi dia nggak ada. Dia cuma memakai asumsi, anggapan, pikiran dia. Dan mana datanya? Nggak ada datanya. Dan waktu dia ditanya kembali, coba buktikan bahwa Yesus bukan Allah. Nah, mereka minta kan, buktikan Yesus itu Allah. Nah, kita tanya, buktikan kalau Yesus bukan Allah. Coba buktikan. Kamu jangan bertanya pada kami berhak bertanya pada kamu. Coba buktikan, kalau dia bukan Allah, kalau dia bukan manusia, coba. Nah, di dalam firman Tuhan atau ayat-ayat firman Tuhan yang ada dalam kitabmu, Yesus menciptakan burung dari tanah liat. Apa maksudnya? Yesus menjadi hakim terakhir. Apa maksudnya? Nah, nggak bisa jawab semua dia. Dan dia tidak pernah bisa mau jawab. Karena memang nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya. Nggak mungkin bisa dijawab. Nah, itu semua yang membuat kita bisa berani untuk bertanggung jawab atas ajaran kita. Di atas apa? Di atas kebenaran yang kita dirikan di dalam firman Tuhan, dan bukan yang lain. Jadi kalau kita memakai teori biologis, kimia, dan semuanya, kita nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena memang tidak ada jawabannya. Di dalam fisika, biologi semua, bagaimana Yesus itu lahir, dan bagaimana itu manusia yang tanpa adanya unsur laki-laki, itu manusia bener nggak dia? Atau manusia, setengah Tuhan gitu kan? Nah, kita akhirnya masuk dalam apa? Dalam keterbatasan. Dan menolak hal seperti ini. Dan itu akan terjadi. Seperti itu ya, kita melihat itu. Nah, kita lihat Allah Bapa itu juga disebut sebagai Tuhan, Raja. Ada di dalam mana? 1 Timotius pasal 6 ayat 15. Nah, sekali lagi, nanti minggu depan saya akan ungkapkan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan atas segala Tuhan, Tuhan atas segala Tuhan. Itu bukan hanya Tuhan Yesus, itu juga Allah Bapa. Ya. Jadi karena dia sama dengan Bapa, jadi apa yang dia miliki juga Bapa miliki. Dan semua apa yang miliki anak dan gelar-gelar semuanya, Maha Kudus, Maha Tahu, itu semua sama keilahiannya. Cuman pribadinya, tugas fungsinya berbeda. Bapa tidak menjadi manusia, Roh Kudus tidak menjadi manusia, hanya anak yang menjadi manusia. Dan itu membedakan pribadinya berbeda. Tapi keilahian sama. Ya, itu ada di dalam segitiga dan lingkaran. Jadi segitiga menunjukkan esensi, lingkaran menunjukkan tidak sama pribadinya. Jadi segitiga sama sisi menunjukkan ketiga pribadi ini adalah Allah. Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus Allah. Nah, itu 3 sisi. Dan lingkaran itu menunjukkan apa? Bapak bukan anak, anak bukan bapak. Nah, ini ada yang bisa menyatakan dibolak-balik, itu terserah karena gambaran ya, tidak ada yang sempurna. Tapi kita tahu bahwa ini adalah satu kekuatan kita mendebat ya.
Nah, nanti kita akan belajar mulai dari Roma pasal 1 dan pasal 2. Nah, saya beri tugas ya. Roma pasal 1 adalah tugas mana ini? Ya. Nah, tolong Roma pasal 1 dibaca. Ini saya sudah kasih ya. Roma pasal 1 dan pasal 2. Nah, tolong dipelajari tentang siapa yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan siapa yang dipertahankan oleh Rasul Paulus. Ya, perhatikan. Jadi bukan dirinya, bukan orang-orang sekitar dia atau gereja yang dia bangun, bukan. Dia sedang mempertahankan kebenaran Kristus, kebenaran tentang Injil. Nah, itu penting. Jadi waktu kita berdebat, berapologetika, berargumentasi, saudara tahu, saudara memegang berita penting ini untuk diberitakan pada orang-orang itu yang menanyakan. Dan kita jangan digoyah kemana-mana. Kebenaran ini kita harus menyatakan, dan kita harus membuktikan dengan apa? Dengan kekuatan kuasa Allah. Dan Paulus menyatakan ini, memberikan kita teladan waktu kita melihat bagaimana Rasul Paulus mendebat dan berdebat dengan orang-orang yang ada di Romawi, baik itu yang ada di tempat Tiranus, baik ada di tempat-tempat kota-kota yang lain yang begitu banyak ahli filsufnya, dan bagaimana Paulus dihina oleh mereka. Nah, itu jelas sekali. Kalau kita mau baca secara sejarah, itu dalam Kisah Para Rasul pasal 15 sampai terakhir, itu tentang Rasul Paulus semuanya. Ya, bagaimana Rasul Paulus berjuang, terus kemudian diadili, dia berdebat, terus dia menyatakan imannya. Semua itu menunjukkan dia memberitakan Injil Allah, Injil Yesus Kristus. Dan dia tidak pernah macam-macam memberitakan tentang bagaimana yang dikerjakan oleh gereja, apa keberhasilan. Nggak ada sama sekali. Di dalam Alkitab, tidak ada yang menyatakan rasul-rasul pekerjaan fisik gereja itu yang berhasil. Nggak ada sama sekali. Oh, bangunan gerejanya bagus, ininya bagus, musiknya bagus. Nggak ada semuanya. Jadi kita tidak boleh mengagungkan pelayanan Tuhan di dalam pelayanan duniawi seperti gereja-gereja itu. Kita tidak diperbolehkan. Kita hanya boleh mengangkat satu nama, memberitakan satu nama, meninggikan satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dan beritanya adalah Injil. Dan tidak ada yang lain. Dan jangan memberitakan yang lain. Termasuk dalam kesaksian dalam apapun. Ya, jangan memberitakan, aduh saya selamat ya. Wah, orang lain bisa celaka ini. Saya diselamatkan Tuhan. Kemarin saya naik mobil nggak jadi. Wah, mobilnya masuk ke jurang. Nah, kebetulan yang masuk ke jurang itu orang-orang yang habis berdoa gitu ya. Wah, itu orang-orang terkutuk semua. Saya nggak terkutuk. Siapa bilang? Malah mungkin kamu yang tidak terkutuk, yang merasa tidak terkutuk itu, maka diambil oleh Tuhan untuk apa? Supaya diberi kesempatan kamu bertobat. Yang itu sudah pasti masuk surga. Maupun caranya masuk dalam musibah seperti itu. Nah, kamulah yang akhirnya ditunggu Tuhan pertobatanmu. Kok malah bersaksi, wah saya bersyukur, saya ditolong Tuhan. Nah, saudara harus hati-hati. Kenapa? Karena kamu tidak memberitakan Kristus. Bagaimana keagungan kebesarannya. Kamu tidak melihat orang-orang yang mati itu adalah orang dibelas kasihan Tuhan. Kamu anggap itu lebih jelek dari kamu. Jadi kamu sedang merasa sombong. Wah, saya ini lebih rohani dari dia. Saya nggak celaka. Nah, itu dosa. Jadi khotbah-khotbah atau kesaksian-kesaksian yang menyatakan diri lebih benar dari orang lain, lebih kudus dari orang lain, itu adalah dosa. Kita harus tahu ini. Karena kita tidak lebih benar, tidak lebih kudus dari orang lain. Apapun yang terjadi, di situ ada keagungan Tuhan. Di situ ada kesempatan Tuhan yang sangat indah. Ya, oke. Saya pikir minggu depan bisa dipersiapkan dengan baik. Baca kitab Roma pasal 1 dan pasal 2. Jadi kalau bisa pasal 3, 4 silakan baca. Sampai 10 kali. Ya, jadi minggu depan waktu saya jelaskan, semua bisa ngerti. Kenapa? Karena sudah baca. Ya, tidak dapat berdalih itu apa, yang Tuhan menyerahkan dalam 3 ayat itu apa gitu. Nah, itu menjadi satu dasar teologi kita, teologi sistematika. Teologi yang sangat penting sekali yang membangun pola berpikir kita. Nah, itu dibangun oleh Rasul Paulus dengan kuasa firman Tuhan dan Roh Kudus itu dia tuliskan, dan Rohlah yang menuliskan itu. Yang membuat susunan kitab Roma itu adalah Roh Kudus, bukan Paulus. Ya, Paulus itu hanya dipimpin oleh Roh Kudus, tapi Roh Kuduslah yang menyusun cara berpikir yang luar biasa itu. Supaya kita belajar, dan kita belajar bagaimana menghadapi orang-orang dunia ini yang ateis, yang kesesatan di dalam agama mereka. Nah, itu ada semua dalam kitab Roma pasal 1 sampai pasal 2. 3, 4 itu untuk Yahudi ya. Nah, kita akan banyak belajar juga. Semoga bisa kita ambil semua itu ya. Oke,
Saya pikir cukup sekian hari ini, dan tolong semua yang saya kirim itu bisa dibaca ya, bisa dibaca dan diteliti, atau kalau kalian mau mengetik ulang silakan, itu nggak ada larangan ya, supaya kalian kalau ngajar nanti di jemaat itu menjadi bahan yang sangat bagus, bisa jadi PowerPoint dan semuanya ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan nggak? Sudah yakin sekarang? Dalam nama Yesus. Amin. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan pimpin doa ya. Debbie mana? Kamu pimpin doa. Yang belakang itu siapa ya? Nice. Oh, nice. Ya udah, Debbie dulu aja. Ayo, silakan pimpin doa ya. Ya. Berikan kami pemahaman, berikan pengetahuan dan simpulkan kebenaran Tuhan agar kami memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Oke, nanti rekamannya kalau udah saya kirim ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu ya. Oke. Terima kasih. Yuk. Kembali. Yuk.